Penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak ikut berdampak pada penurunan omset koperasi unit desa di Klaten, Jawa Tengah yang mayoritas memproduksi susu sapi. Di KUD Desa Kerajaan Kecamatan Jatinom ini, pedagang terancam gulung tikar karena pembelian susu sapi perah dari para peternak mengalami penurunan drastis. Sebelum maraknya PMK, pedagang bisa menerima hingga 3.000 liter susu sapi dari peternak dengan harga 6.000 per liter. Namun seiring meluasnya penyebaran PMK, omset penerimaan di KUD merosot hingga 75%. Mereka hanya menerima 800 hingga 1.000 liter susu. Kondisi kesehatan menurun. Ya. Karena kondisi kesehatan menurun, gairah untuk makan itu juga tidak ada. Dengan demikian maka produksi susu sangat menurun. Yang tadinya rata-rata sehari itu 3.000, sekarang 1.000 saja juga kadang-kadang tidak nyampe. Kemudian harapan kami pada pemerintah, bahwa pertama ada bimbingan pada para peternak, sehingga dalam mengatasi virus ini, langkah apa yang harus ditempuh para peternaknya agar ada satu keseragaman langkah. Pengurus koperasi serta pedagang berharap penyebaran virus PMK dapat dikendalikan sehingga peternak sapi kembali bergairah dan penjualan susu kembali normal. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sempat menyentuh angka Rp200.000 per kilonya, harga cabai di Pangkal Pinang kini turun menjadi Rp150.000. Tingginya harga cabai di Bangka Belitung karena tersendatnya pasokan dari luar daerah. Jika harga cabai rawit mencapai Rp150.000 per kilogram, harga cabai merah masih di harga Rp120.000 dan cabai hijau di angka Rp90.000 per kilogram. Lonjakan harga terjadi karena kurangnya pasokan cabai dari luar daerah seperti Sumatera dan Jawa akibat faktor cuaca. Kebutuhan masyarakat Bangka Belitung yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan cabai dari petani lokal. Masyarakat berharap pemerintah mengambil tindakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok terutama cabai. Itu apa penyebabnya, Bang? Dari luar. Penjualnya banyak macet. Ini pasokan dari luar tuh nggak masuk ya? Masuk yang kemarin tuh, yang harga tinggi itu tidak masuk. Masuk tuh nyetapil harga cabai di sini sama itu belum masuk. Harga cabai rawit di Pasar Tanjung Duren, Jakarta Barat juga masih mahal. Bahkan harga cabai ini menyentuh Rp120.000 per kilogram. Selain harga cabai, harga bahan sayuran lainnya juga merangkak naik, seperti bawang merah dan tomat yang naik mulai 2 bulan terakhir. Cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, kini menembus Rp120.000 per kilogram. Cabai keriting sebelumnya Rp40.000, kini dijual dengan harga Rp60 hingga Rp90.000 per kilogram. Tomat yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp14.000, kini dijual dengan harga Rp24.000. Semenjak ganti pementeri belum ada pasar murah, belum ada info-info mau ada pasar murah juga belum ada. Waduh, aku tanya juga, emang karena apa sih Pak dari sananya? Nah, wah nggak tahu juga nih karena apa, orang penting kan kalau kita dapatnya dikit mahal ya jual mahal gitu. Mungkin karena cuaca kali. Cuacanya kan hujan terus, kalau di daerah-daerah kalau hujan kan lama kenceng. Jadi kalau tanaman kena hujan gede mungkin ada goyang, ada yang mati, ada yang rontok bunganya. Paling bawang merah sama cabai. Biar waktu itu kan 30 ya, paling 30 sekarang udah 60.000. Ya gimana ya, tinggal ngikutin aja lah, habis gimana ya. Ya mudah-mudahan. Ya, harga kebutuhan komoditas pangan terus merangkak naik dari hari ke hari, khususnya cabai rawit pemirsa. Bagaimana pedagang dan pembeli ini menyiasati kenaikan harga? Kita akan mendengarkan laporan langsung dari Angelika Devagam di Pasar Kopro Jakarta dan juga Nana Jamal di Pasar Pabaeng-Baeng Makassar. Kita ke Jakarta terlebih dahulu bersama rekan Angel di sana. Angel, bagaimana cara penjual ini mensiasati harga komoditas yang terus naik? Ya, Data,
Hari ini saya berada di Pasar Kopro Tanjung Duren. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pedagang di sini yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok begitu ya. Di antaranya dari yang disampaikan oleh ibu pedagang di sini ada sejumlah bahan komoditas pangan ini yang naik seperti bawang merah ini yang dari 30.000 menjadi 60.000, kemudian tomat dari 24.000 menjadi dari 14.000 maksud kami menjadi 24.000, kemudian ada cabai keriting dari 40.000-an kini merangkak ke harga 60 hingga 90.000. Kemudian di sini ada cabai rawit yang juga menjadi kesukaan begitu bagi banyak orang. Ini pun juga naik dari 60.000 hingga 120.000 rupiah per kilogramnya. Bahkan tadi kami sempat berbincang kepada pedagang di sini yaitu Bu Murdi, meskipun kenaikan harga ini terus-menerus merangkak naik dalam 1 bulan terakhir begitu ya, namun beliau tetap untuk membeli sesuai dengan kebutuhan yang juga dibutuhkan oleh konsumen. Namun memang dari yang kami tadi sempat ngobrol bahwa meskipun harga ini naik, pihak konsumen pun tetap membeli karena mau tidak mau bahan-bahan pangan pokok yang naik ini juga memiliki atau menjadi kebutuhan sehari-hari dari para pembeli. Hanya saja mungkin pembeli yang biasanya beli 15.000 kini mungkin hanya mendapat atau membeli dengan harga 10.000 saja. Bahkan jika saya bisa ambil contoh begitu ya, data dan juga Wilson, ini cabai, tadi saya sempat membeli, ini merupakan cabai rawit yang saya beli dengan harga Rp10.000. Biasanya untuk dengan harga Rp10.000 ini cabai rawit bisa penuh begitu ya, satu plastik. Namun karena adanya kenaikan harga yang meroket dalam 1 bulan terakhir secara bertahap dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp120.000, ini saya pun tidak atau hanya mendapatkan sedikit saja begitu dari cabai rawit yang dijual oleh ibu atau salah satu pedagang di sini. Tadi pun juga saya sempat wawancara kepada para pembeli, mereka pun juga mengeluhkan adanya kenaikan harga bahan pangan pokok, terutama seperti yang tadi saya sebutkan, ada tomat, bawang merah, cabai rawit. Namun mau tidak mau mereka tetap membelinya untuk kebutuhan makan sehari-hari begitu. Dan tadi saya sempat bertanya juga apakah ada operasi pasar seperti yang Menteri Perdagangan baru-baru ini saja terus lakukan atau gencarkan di sejumlah pasar di kawasan Indonesia begitu ya. Namun dari penyampaian dari mereka belum adanya rencana operasi pasar yang berada di Pasar Kopro Tanjung Duren tempat saya mengabarkan ini, dan mereka tentunya berharap bahwa pemerintah ataupun stakeholder terkait ini bisa mengendalikan, turun tangan untuk mengendalikan kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok di pasaran. Dan selanjutnya mari kita dengar bagaimana laporan di Pasar Baeng-Baeng di Makassar yang akan dibawakan oleh rekan saya, reporter Nana. Baik, Angel, terima kasih dari Jakarta. Saat ini kami sedang berada di Pasar Pak Baeng-Baeng Makassar yang juga merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pilihan dari bukan hanya ibu-ibu rumah tangga saja, tapi juga dari para pengusaha rumah makan ataupun juga catering. Ini biasanya mengambil bahan-bahan baku atau komoditas yang ada di sini sebagai bahan masakan mereka. Namun kali ini tentunya mereka ini merasakan bagaimana dampak kenaikan yang hampir mencapai 100% untuk setiap komoditas, mulai dari cabai keriting, kemudian juga cabai kecil, cabai besar, hingga tomat yang kenaikannya ini betul-betul 100%, di mana harganya mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Dan kenaikan ini sudah naik dalam 2 pekan terakhir. Kenaikannya ada yang bahkan dimulai sejak bulan puasa ataupun Ramadan tahun lalu, Ramadan baru-baru ini maksud kami, Ramadan beberapa waktu lalu, dan kemudian kenaikannya ada yang mengikuti hingga saat ini. Namun ada juga yang kemudian tidak hanya naik, tapi ada juga yang mengalami penurunan, tapi penurunannya ini juga tidak cukup banyak karena penurunannya hanya mencapai Rp2.000 saja, seperti yang terjadi pada bawang putih yang harganya sebelumnya dijual senilai Rp28.000 per kilonya, namun kali ini dijual dengan harga Rp26.000. Adapun juga komoditas lainnya ataupun juga bahan-bahan masakan, bumbu-bumbu dapur idola para ibu-ibu rumah tangga seperti bawang merah, kemudian juga selada yang bisa didapatkan di pasar
Makasar ini dari harga Rp40.000 dijual senilai Rp80.000. Kemudian juga ada harga telur yang harganya ini bahkan tidak pernah turun selama harganya naik beberapa waktu lalu dari harga Rp49.000 juga dijual sampai dengan harga Rp54.000 tergantung ukurannya. Sama halnya dengan ayam kampung dan juga telur bebek maksud kami. Dan untuk mengetahui harga pasaran tersebut ini juga kami sudah mewawancarai beberapa pedagang sebelumnya, tapi kali ini saya mau berbincang dengan Ibu Mega, salah satu pemilik toko yang ada di sini yang sudah cukup lama berdagang di Pasar Pak Bayeng-Bayeng Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Harga bahan komoditas yang paling naik menurut Ibu ini yang mana saja Ibu? Bawang merah dengan cabai kecil. Harganya ini berapa Bu? Dari harga berapa sekarang dijualnya harga berapa Ibu? Kalau bawang merah naiknya dari 30 ke 50, 60, sekarang mentok 70. Nah, kalau untuk komoditas lainnya Bu, selain bawang merah? Bawang merah ya 70 lah sekarang harga. Lombok kecil itu mencapai 80 sekarang. Sebelumnya dijual dengan harga berapa Ibu? Lombok kecilnya itu harganya 60-an. Naik terus ini tiap hari kalau lombok kecilnya. Nah, ini kan harganya terus naik nih Ibu. Jadi apa ini cara yang dilakukan oleh Ibu untuk mensiasati agar ibu rumah tangga ataupun juga para pembeli lainnya ini tetap bisa menjangkau barangnya Ibu? Ini kita ini biasa ibu-ibu beli sedikit-sedikit. Kita bungkus-bungkus supaya bagaimana dia bisa beli harga 5.000 karena ini keadaan berat bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membeli per kilonya itu. Nah, ini apakah jumlah pembelinya ini menurun Ibu selama harga bahannya naik Ibu? Menurun ya. Biasanya dalam sehari bisa dapat berapa pembeli nih Bu? Tergantung dengan ini karena sekarang keadaan itu. Iya. Terima kasih Ibu, sehat selalu dan selamat berdagang kembali. Terima kasih, semoga lancar jualannya dan laku terus ya. Dan itu dia pemirsa wawancara kita dengan salah satu pedagang yang ada di sini, dan ini juga dirasakan oleh para pedagang yang lainnya bagaimana kemudian kesulitan untuk bisa menjual dengan harga yang saat ini ada. Namun karena memang tidak ada pilihan lain sehingga memang para pembeli terpaksa untuk membeli sesuai dengan harga yang ada. Demikian Angel, terima kasih, dan Desta serta Wilson serta pemirsa. Terima kasih Nana Jamal dari Makassar, dan sebelumnya ada Angelika De Evagam dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Seminggu setelah dilantik, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga kebutuhan pokok dan distribusi minyak goreng di Pasar Kosambi, Bandung. Dari hasil pantauan, harga aneka komoditas di Pasar Kosambi relatif stabil. Didampingi sejumlah pejabat Pemkot Bandung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Kosambi, Bandung. Sejumlah kios menjadi tujuan Zulhas, mulai dari penjual beras, sayuran hingga daging. Mendak pun berbincang dengan para pedagang tentang kondisi harga-harga komoditas yang dijual di Pasar Kosambi. Mendak kemudian membeli beberapa dagangan di pasar. Dari pantauan Menteri Perdagangan, harga sejumlah komoditas di Pasar Kosambi cukup stabil. Minyak goreng yang sempat langka, kini pasokannya berlebih. Mendak bahkan berjanji dalam waktu 2 minggu, minyak goreng curah akan bisa dibeli dengan mudah oleh masyarakat. Bahkan akan diluncurkan minyak goreng curah dalam bentuk kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter. Bersamaan nanti kita mulai hari Senin, produsen minyak goreng boleh mengemas minyak curah itu menjadi kemasan sederhana, sehingga nanti masyarakat ibu-ibu kalau dia belanja ke supermarket ada minyak goreng yang harganya Rp14.000 karena sudah ya dengan merek minyak kita yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, mereknya minyak kita, harga Rp14.000, kemasan sederhana bagus, bisa nanti insya Allah secara bertahap ditemukan, didapatkan atau dibeli di supermarket bisa, karena sudah dikemas. Mendak berharap stabilnya harga komoditas ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun diprediksi akan ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Idul Adha, Mendak akan berusaha untuk tetap menstabilkan harga melalui berbagai program dan subsidi.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rizky Aswendi, iNews melaporkan. Lebih dari 50 gunting ditemukan di dalam tas jinjing para jemaah calon haji asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gunting ini nantinya akan digunakan untuk proses cukur rambut setelah ibadah haji atau tahalul. Meski sudah ada imbauan untuk tidak membawa barang yang membahayakan penerbangan seperti gunting atau senjata tajam, ada saja calon jemaah haji yang mengabaikannya. Buktinya petugas keamanan Bandara Juanda menyita lebih dari 50 gunting dari tas jinjing yang akan dibawa ke kabin milik para jemaah calon haji asal Kabupaten Banyuwangi. Gunting-gunting ini nantinya akan digunakan untuk para jemaah untuk tahalul atau kegiatan mencukur rambut setelah ibadah haji. Kemarin bersih, ternyata di ekstrainya di koper, tas tenteng, ditemukan gunting. Tidak masalah Pak ya? Tidak masalah, karena itu harus ditaruh di tas sehingga tidak mungkin lagi tas sudah sampai bandara. 4 hari jelang pemberangkatan terakhir jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah, petugas di Masjid Bir Ali mematangkan sejumlah persiapan. Setiap harinya puluhan bus berlalu lalang mengantarkan jemaah ke Bir Ali. Satu persatu, bus jamaah berdatangan ke Masjid Bir Ali sejak pagi. Kamis kemarin, 6 kloter diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Di Masjid Bir Ali, petugas tidak hanya memastikan jemaah berihram dan niat umroh, namun ketepatan waktu ketibaan hingga keberangkatan bus juga menjadi faktor penting. Pasalnya, tidak hanya Indonesia, ratusan jemaah dari negara lain juga bermikat di Bir Ali. Jika ada keterlambatan kedatangan maupun kendala dalam kendaraan, maka berdampak pada antrian bus. Kita sudah koordinasi dengan muasasah dan juga sudah koordinasi dengan Nakoba bahwa pemberangkatan sesuai dengan jam yang kita sudah tentukan. Ada trip jam 6, trip jam 8, trip jam 2, dan juga trip jam 16. Jadi semua berangkat sebelum maghrib menuju Mekah. Kemarin, lebih dari 1.600 jemaah bertolak ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Total, jumlah jemaah Indonesia di Arab Saudi mencapai 57.100 jiwa. 39.000 diantaranya sudah di Mekah dan 28.000 lainnya masih di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. 5 penumpang travel tewas tertabrak kereta barang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.